Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Tuliftia, NIM 2286202079 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Saya di sini ingin mempresentasikan materi manajemen pendidikan di sekolah dasar dengan tema manajemen satuan pendidikan dalam konsep Merdeka Belajar. Mind mapping manajemen pendidikan. 1. Pengertian manajemen. 2. Macam-macam manajemen. 3. Peran kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam Merdeka Belajar. 4. Konsep Merdeka Belajar. 5. Tipe kepemimpinan kepala sekolah. 6. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Usman 2004. Macam-macam manajemen pendidikan. 1. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum sebagai rencana pembelajaran yang terdiri dari kegiatan sarjana untuk memahami dan menemukan jalinan secara mandiri atau dengan pusat pendidikan. Implementasi manajemen kurikulum harus menghasilkan interaksi antara siswa dan isi kurikulum. Interaksi ini menghasilkan pemahaman yang diinterpretasikan menjadi pengalaman dan kompetensi. Ansor 2015.27. Manajemen peserta didik. Manajemen yang diperlukan dalam suatu lembaga pendidikan untuk mentransformasikan pemahaman dan keterampilan demi tercapainya penyelenggaraan pendidikan tergantung pada perkembangan kemampuan jasmani, intelektual, sosial, emosional, psikologis peserta didik. Dengan adanya manajemen peserta didik, maka tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Manja 2017. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik adalah manajemen yang memiliki peran penting dan strategis dalam proses pendidikan. Manajemen ini membentuk karakter peserta didik sebagai penerus bangsa kepribadian yang berakhlak mulia dan mengembangkan potensi peserta didik melalui pribadi dan nilai-nilai kependidikan yang ditanamkan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah manajemen untuk memandu pelaksanaan pendidikan di luar kegiatan pembinaan dan pengenalan. Tanpa manajemen sarana dan prasarana, maka sulit untuk mencapai hasil pembinaan dan pembelajaran yang maksimal. Manajemen sarana dan prasarana sangat membantu perkembangan peserta didik dalam mendukung prosedur pembelajaran yang tidak memihak secara efektif dan berkelanjutan. Peran kepala sekolah dalam Merdeka Belajar. 1. Membimbing guru agar dapat memahami lebih jelas tentang persoalan dan kebutuhan peserta didik. 2. Memberikan pelayanan kepada guru agar dapat menggunakan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan tugas. 3. Membantu guru memperkaya pengalaman belajar sehingga suasana pengajaran bisa menyenangkan peserta didik. 4. Membantu guru memperoleh kecakapan mengajar yang lebih baik dengan menggunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan sifat materinya. Peran guru dalam Merdeka Belajar. 1. Guru sebagai fasilitator.
2. Guru sebagai motivator untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. 3. Guru berperan dalam membantu siswa mencapai kemandirian dalam proses belajar. Peran orang tua dalam Merdeka Belajar. 1. Dapat membantu mengidentifikasikan potensi dan minat anak. 2. Memahami keunikan setiap anak. 3. Dapat membantu guru merancang kurikulum yang memenuhi kebutuhan individu. Peran peserta didik dalam Merdeka Belajar. 1. Mengambil keputusan. 2. Mengatur waktu. 3. Memotivasi diri. 4. Pemecahan masalah. 5. Bertanya dan mengeksplorasi. 6. Pengembangan dan keterampilan mandiri. Konsep Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 sampai tahun 2024, memiliki 4 kebijakan dalam konsep Merdeka Belajar. 1. Mengganti UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. 2. Pengalian kewenangan USBN kepada pihak sekolah. 3. Penyederhanaan RPP oleh guru. 4. Merevisi kuota jalur prestasi pada PPDB dari 15% menjadi 30%. Prinsip manajemen pendidikan dalam Merdeka Belajar. 1. Prinsip ekuifinalitas, yaitu prinsip yang memiliki tujuan yang sama dapat dicapai dengan cara yang berbeda. Contohnya, sekolah tetap berorientasi pada pencapaian visi misi sekolah. 2. Prinsip desentralisasi, yaitu prinsip yang nampak dalam penerimaan pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dalam mengelola pendidikan. Contohnya, sekolah mengembangkan kurikulum melalui penyusunan KOSP sesuai kebutuhan khas sekolah dan masyarakat setempat. 3. Prinsip pengelolaan mandiri, yaitu prinsip yang menuntut peran aktif kepala sekolah sebagai motor penggerak dan fasilitator. Tipe kepemimpinan dalam Merdeka Belajar. Tipe kepemimpinan kepala sekolah dalam Merdeka Belajar yaitu tipe demokratis. Tipe demokratis ditandai dengan pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh warga sekolah, bukan bersifat top-down atau otoriter. Menurut Damayanti dan Jumiati 2020. Kepala sekolah senantiasa terbuka terhadap masukan dan berupaya mengakomodasi aspirasi dari bawahan. Tipe demokratis juga nampak pada pelaksanaan kurikulum yang memberikan keluasan kepada guru untuk menentukan metode dan materi pembelajaran sesuai kondisi kelas dan peserta didik. Kepala sekolah tidak bersikap intervensi, namun tetap melakukan pengawasan secara kolaboratif bersama pengawas dari Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah. Cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.